Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Mari kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau boleh sertai kami di dalam istirahat dan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Semua ini hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah hanya tangan kasih Tuhan yang menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Riko sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik masih bersekolah minggu secara online ya. Pesannya, Bu Enda kalau bersekolah minggu secara online. Ini Mbak Tessa, kalau adik-adik masih bersekolah minggu di rumah ya, walaupun duduk tapi jangan nggak boleh terlalu santai ya Mbak Tessa ya. Adik-adik semua harus tetap mandi pagi dulu, kemudian juga berpakaiannya rapi Mbak Tessa, karena apakah mau istilahnya beribadah ya, jadinya pakaian juga harus yang rapi, harus yang tepat. Kemudian juga harus menyiapkan Alkitab ya Mbak Tessa, menyiapkan Alkitab, juga jangan lupa persembahannya disiapkan juga. Terus kalau sekolah minggu walaupun di rumah tidak boleh gimana Mbak? Nggak boleh usil, nggak Betul. boleh sambil makan. Betul, apalagi tidur-tiduran ya Mbak Tessa ya. Nggak boleh ya, jadi pokoknya adik-adik semua harus tetap fokus walaupun untuk beribadah ya. Yuk, biar semangat, biar untuk mengikuti ibadah kali ini, kita akan adik-adik berdiri semua yuk. Kita akan pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Jangan lupa pakai gerakan ya. Adik-adik nggak boleh ribut sendiri ya, nggak boleh lari-lari ke sana ke sini, nggak boleh ngomong-ngomong sendiri ya, maksudnya dengan saudaranya gitu ya Mbak. Harus tetap fokus betul untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik tetap harus fokus ya. Bu Ida percaya bahwa adik-adik semua luar biasa ya untuk menyiapkan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini dibawakan siapa ya Mbak Tessa? Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Guli. Oh iya, tapi sebelumnya untuk mendengarkan firman Tuhan kita akan pujikan dulu Mbak Tessa satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau
Senang sekali ya, jumpa lagi hari ini hari Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh adik kita Elriko. Bacaan akan diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Anak-anak mempersiapkan Alkitab dan Alkitabnya, dan anak-anak yang belum bisa membaca boleh mendengarkan atau menyimaknya. Siap ya? Oke, silakan DL Riko. Bacaan Alkitab terambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Bagaimana anak-anak? Adik kita Elriko sudah membacakan isi firman Tuhan kita hari ini. Yaitu dari mana tadi? Ya, dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Apa isinya anak-anak? Ya, Yeremia mengalami perjumpaan dengan tukang periuk, tukang pembuat gerabah kalau zaman sekarang. Nah, pada waktu itu Tuhan menghendaki Yeremia mengetahui apa yang terjadi dengan bangsa Israel, yaitu bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Tuhan mendidik bangsa Israel dengan berbagai cara. Nah, tadi digambarkan bahwa tukang periuk senantiasa membentuk dan membentuk lagi ketika periuk yang dibuatnya itu mungkin pecah atau retak. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel sering melakukan dosa di hadapan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan senantiasa membentuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel sadar bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian Tuhan. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita juga mendengarkan sendiri bahwa Tuhan juga akan membentuk kita sebagai manusia berdosa, membentuk anak-anak, membentuk bulin dengan berbagai macam cara. Contohnya apa ya bulinnya? Contohnya misalnya, anak-anak pernah mengalami kegagalan mungkin, pernah mengalami kesulitan dalam belajar, anak-anak pernah mengalami jatuh. Nah, itu semua kita alami supaya anak-anak tersadar bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita supaya anak-anak, bulin dan kita semua bisa bangkit kembali. Nah, seperti apa yang bulin persiapkan hari ini? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Kalau tadi Yeremia datang ke tukang periuk, hampir sama ya, periuk dan
vas yang Bulin bawa hari ini terbuat dari tanah liat. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Anak-anak juga diberkati Tuhan supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak, kehidupan Bulin dan kehidupan kita semua, kita tetap senantiasa bersyukur bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Anak-anak mungkin di rumah punya periuk atau vas bunga atau pot mungkin. Nah, ini kita dibentuk Tuhan itu punya maksud supaya kita menjadi bejana-bejana atau tempat-tempat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi orang lain. Anak-anak di rumah bisa berbuat baik dengan keluarga, dengan papa mama, dengan saudara, kakek nenek, dan siapa saja yang kita jumpai. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKJ Plengkung harus menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang diberkati. Baik anak-anak, inilah saat ini kita diingatkan kembali bahwa kita siap untuk dibentuk. Kita siap untuk menjadi bejana-bejananya Tuhan. Anak-anak siap? Harus siap. Meskipun saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Mungkin di sekitar anak-anak juga masih ada yang terpapar COVID. Tetapi anak-anak bisa memberikan dukungan, boleh belajar berbagi dengan mereka dan juga kepada semua orang yang kita jumpai. Anak-anak, inilah firman Tuhan hari ini. Kemudian, supaya anak-anak tahu gambaran bagaimana Tuhan membentuk kita, atau bagaimana Tuhan sebagai pembuat periuk ini tadi. Sang pembuat periuk agung ini adalah Allah sendiri, membentuk kita, anak-anak biar punya pengalaman. Ada aktivitasnya hari ini, ya. Aktivitasnya nanti anak-anak bersama mama atau bersama kakak di rumah boleh membuat pledoh atau malam dari tepung terigu. Ya, bahan-bahannya nanti Bulin share di grup supaya anak-anak tahu bahan-bahannya. Dan bagaimana anak-anak bisa mengalami, membuat dan membentuk pledoh ini menjadi sesuatu yang berguna. Nah, contohnya ini adalah pledoh yang sudah Bulin buat dan sudah dibentuk menjadi seperti ini. Kita bentuk sesuai dengan kreasi kita, seperti Tuhan juga sudah membentuk kita dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita semua. Oke, anak-anak siap ya? Nah, nanti yang kelompok TK, yang anak-anak TK boleh membuat saja dan difoto atau dibuat video juga boleh, ya, dengan kreasi masing-masing. Kemudian yang anak kelas 3 sampai dengan kelas 6 nanti ditambah kalau sudah membuat kreativitas atau kreasi seperti ini, nanti ditambah menghafalkan ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya apa ya? Ayat hafalannya adalah dari Mazmur 119 ayat 73 yang bunyinya demikian. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Anak-anak tentu bisa untuk menghafalkannya, supaya firman Tuhan senantiasa mengena di dalam hati kita dan anak-anak tetap ingat selalu. Oke? Semangat beraktivitas. Nanti foto boleh dikirim lewat WA group GKJ Plengkung atau Kids Lesson.
Anak-anak siap? Anak-anak fokus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Budi juga berterima kasih kepada anak-anak yang bertugas hari ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Nah, adik-adik semua, itu tadi cerita dari Bulin ya Mbak Lisa ya. Coba masih ingat nggak cerita Bulin tentang apa? Mendengarkan ke adik-adik. Oh, Bu Enda percaya adik-adik semua mesti mendengarkan. Adik-adik itu luar biasa ya. Oke. Nah, adik-adik, jika ada tugas aktivitas, tolong dikerjain ya. Bisa minta bantuan mama, papa, kakek, nenek, kakak, atau siapa yang ada di rumah. Dan jangan lupa difoto atau video dikirimkan ke grup WA Proko Kids Station. Ya, jangan lupa ya adik-adik semuanya dikerjakan tugasnya ya Mbak Tessa ya. Adik-adik harus aktif ya Mbak Tessa ya. Anak Tuhan luar biasa, kalau benar percaya adik-adik mesti aktif. Nah, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kali ini, oh iya, persembahannya disiapkan dulu ya. Jangan lupa nanti persembahannya dimasukkan ke amplop. Terus ditulisi ya Mbak Tessa, persembahan untuk ibadah anak tanggal 10 Oktober. Nah, nanti persembahannya bisa dititipkan Bapak Ibu yang dititipkan dibawa ke kantor gereja. Nah, saat ini kita akan ujikan lagu Bawa persembahanmu. Persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita bawa kepada Tuhan dengan berdoa. Untuk doa persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Budia. Silakan Budia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap segala syukur atas segala berkat yang Engkau beri kepada kami. Kami boleh belajar firman Tuhan dari perumpamaan tukang periuk. Biarlah Tuhan bentuk kami seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami. Tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang membantu orang tua, menolong teman kami, dan menolong orang di sekitar kami. Berkati kami di dalam belajar kami ya Tuhan. Berkati dan sertai kami di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, sepertinya ibadah kita sudah mau kita akhiri ya Mbak Tessa ya. Adik-adik di rumah tetap harus semangat untuk beribadah di rumah walaupun secara online ya Mbak Tessa ya. Pesan-pesannya untuk adik-adik apa ya Mbak Tessa? harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat,
belajar di rumah, juga beribadah di rumah. Nah betul, semisal memang mau keluar rumah jangan lupa tetap pakai masker ya Mbak Tessa, dan juga kalau di rumah atau dimanapun juga harus sering-sering cuci tangan biar adik-adik tetap sehat ya. Oke, Bu Endah yakin bahwa adik-adik tetap menerapkan protokol kesehatan yang saat ini memang harus kita lakukan ya Mbak Tessa ya. Oke, yuk adik-adik kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.